Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita membahas tafsir Al-Mubarak surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina, hi wong-wong, wahai orang-orang, amanu kang iman, sapa alladzina yang beriman, inja'a lamun teko, jika datang, kum ing sira kabeh kepadamu semua, fasiqun sapa wong kang fasik, orang fasik, binabain kelawan nggawa kabar, dengan membawa berita, fatabayyanu mongko amrih pertelo sira kabeh, maka telitilah kebenarannya, antusibu krana yen to ngenani sapa sira kabeh, agar kamu semua tidak menimpakan kauman ing kaum pada kaum, bijahalatin hale tetap kelawan orang ngerti, karena kebodohan atau tidak tahu, fatusbihu mongko dadi sira kabeh, maka jadilah kamu semua alama ing atase barang, atas apa fa'altum kang lakoni sira kabeh, yang kamu semua perbuat, nadimina iku podo getun kabeh, menjadi orang-orang yang menyesal. Tafsir dan penjelasan. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, apabila datang kepada kalian seorang pendusta yang tidak melihat akibat kedustaannya dengan membawa berita yang merugikan seseorang, terlebih dahulu telitilah secara seksama kebenarannya, verifikasi atau
telitilah kasusnya. Jangan kalian terburu-buru mengambil kesimpulan sampai kalian benar-benar menyelidiki kasusnya dan memverifikasi kabar berita yang ada secara seksama supaya kebenaran terlihat jelas. Dikhawatirkan kalian akan menimpakan musibah kepada suatu kaum dan menimpakan kemudharatan yang tidak semestinya menimpa mereka, sedang kalian tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sehingga karena hal tersebut kalian merasa menyesal, bersalah, bersedih hati, dan mengharapkan andai saja semua itu tidak terjadi. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Wa in atakum fasikum bi khabarin, Allah Allah, fala ta'ajjalu bi hukmil khabari, Allah Allah, thumma tabayyanu haqiqatal khabar, Allah Allah, khaufan isabatan liqaumin bidarar. Lamun wong kang fasik nekane ing sira, gawa kabar aja langsung dipercaya, golek penjelasan kabar lan teliti, kuatir ing wong kang akeh sira nyakiti. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi, wa jamil. Jika orang fasik datang pada Anda, Allah Allah, membawa kabar jangan langsung dipercaya, Allah Allah. Jika orang fasik datang pada Anda, Allah Allah, membawa kabar jangan langsung dipercaya, cari penjelasan kabar dan teliti, khawatir ke kaum Anda menyakiti. Cari penjelasan kabar dan teliti, khawatir ke kaum Anda menyakiti. Kata fasiqun dan binaba'in di sini disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini menunjukkan pengertian umum, mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Seakan-akan di sini dikatakan, jika ada orang fasik, siapapun dia, yang datang kepada kalian dengan membawa berita, teliti dan selidikilah terlebih dahulu kebenarannya secara seksama. Jangan kalian percayai begitu saja
perkataan orang fasik. Sebab orang yang tidak memelihara dirinya dari kefasikan, ia juga tidak memelihara dirinya dari kebohongan yang masih satu bentuk dari kefasikan. Fikih kehidupan dan hukum-hukum yang diambil dari ayat 6. Keharusan memverifikasi atau meneliti dan menyelidiki berita yang datang, dan juga cerita-cerita yang disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan, juga untuk menghindari kesalahan fatal dalam menimpakan hal yang tidak diinginkan kepada orang lain. Akibatnya, orang yang gegabah dalam mengambil kesimpulan dan mempercayai begitu saja akan merasa sangat menyesal atas tindakannya yang gegabah tanpa meneliti dan menyelidikinya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton." Sikap hati-hati adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan sikap terburu-buru adalah dari setan. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal hidayah. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li jita bil haqi rasulal hidayah. Ya Rasulallah, ya Habiballah, ya Rasulallah, ya Habiballah. Inanta anni yaminar rahmani, ajalatun hiya minasyaitani. Sikap hati-hati sangka Maha Rahman, lan sikap kesusu iku sangka setan. Sikap hati-hati dari Maha Rahman, dan sikap terburu-buru dari syaitan. Ya Habibal Khair, ya Rasulullah, ya Bashiral Khair, ya Rasulullah. Fikih kehidupan dan hukum-hukum yang selanjutnya. Berita dari satu orang bisa diterima jika orang itu adil. Ayat in ja'akum fasiqun mengandung dalil diterimanya berita dari satu orang jika ia adil atau memiliki integritas keagamaan dan moral. Karena dalam ayat ini seorang muslim diperintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap berita yang disampaikan oleh orang fasik. Barang siapa terbukti kefasikannya, berita yang disampaikannya batal
dan gugur berdasarkan ijma. Sebab berita adalah amanah dan kefasikan adalah hal yang menggugurkan amanah tersebut. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Athqal Athqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Wa khabarul wahidi kana qubila in kana man yarwi lidzaka adila. Kabar sangka wong siji iku diterima lamun sifate adil wong kang nyritakno kabar dari seorang bisa diterima jika yang bercerita adil sifatnya. Sebab turunnya ayat 6, banyak ulama tafsir yang menuturkan bahwa ayat ini turun terkait dengan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Walid kepada Bani Mustalik sebagai petugas pengumpul zakat. Saat itu hubungan antara Walid dengan Bani Mustalik saling membenci. Ketika Bani Mustalik mendengar bahwa Walid menuju tempat mereka, mereka pun bergegas menyambutnya. Ketika Walid mendengar bahwa Bani Mustalik berjalan menuju ke arahnya, ia pun takut dan memutuskan untuk kembali pulang. Ia berkata, Bani Mustalik ingin membunuhku dan mereka tidak mau membayar zakat. Mendengar laporan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana menyerang mereka. Dalam suasana seperti itu, datanglah delegasi Bani Mustalik dan berkata, wahai Rasulullah, kami mendengar kedatangan utusan Anda. Kami pun keluar menyambutnya dan menyerahkan zakat kami. Beliau pun mencurigai mereka dan berkata, berhentilah dari perbuatan kalian itu, atau sungguh akan kuutus kepada kalian seorang yang bagiku ia seperti diriku sendiri, memerangi pasukan kalian dan menawan kaum perempuan dan anak-anak kalian. Kemudian beliau menepuk bahu Ali bin Abi Thalib. Mereka pun berkata, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari murkanya dan murka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Maulana ya Maulana
يا سميع دعانا نزلت الآيات في الوالد بعثه إليهم الله أحمدي إن masalah walid ayat murune marang Bani Mustalik Nabi ngutuse pada masalah walid ayat turunnya ke Bani Mustalik Nabi mengutusnya. Pandangan mayoritas ulama tafsir. Mayoritas ulama tafsir berpandangan bahwa Walid bin Uqbah dulunya adalah orang terpercaya di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia fasik karena kebohongannya. Yang zahir Walid disebut fasik, yang dimaksudkan bukanlah dalam pengertian yang sebenarnya, karena pengertian sebenarnya orang fasik adalah orang yang keluar dari batasan agama atau syariat. Itu hanya bertujuan memberikan efek jera supaya jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan dalam suatu urusan tanpa ada verifikasi atau penelitian. Karena dalam kasus tersebut Walid termasuk orang yang melakukan interpretasi dan ijtihad. Jadi pada hakikatnya ia tidaklah fasik. Da'uni unaji habibi wala ta'adhuluni fa'adli haram wala ta'adhuluni fa'adli haram Summiya fasiqal isti'jani walaysa fasiqan ala haqiqati walidi arani ing fasik sebabi kesusunelan rafasik hakikati walidi sebut fasik oleh karena tergesa-gesa tak fasik sebenarnya. Al-Kisah, pedagang yang bangkrut karena judi. Dikisahkan ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan ingin mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata. Akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh
miskin. Orang lain tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi itu. Maka untuk menutupi aib tersebut, dia mulai menyebar fitnah. Ia mengatakan bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaannya, yaitu sahabatnya, mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Ia menjadi sangat kurus, seperti tulang berbalut kulit saja. Mereka sekeluarga sangat menderita sebab mereka dipandang penuh kecurigaan oleh masyarakat di sekitarnya dan bahkan akhirnya dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya sedemikian buruknya. Dia bergegas datang menengok sekaligus memohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpakan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah ku berbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambilkan bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, si pedagang segera melaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebarkan tadi, kata si sahabat dengan suara yang semakin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih, maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu ini. Kapas-kapas itu telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Dengan sisa tenaganya, si sahabat menjawab, begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja. Si pedagang tertegun mendengar penuturan sahabatnya itu. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar,
tetapi Engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga dari diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku, sahabat, dan terima kasih atas pelajaranmu bagi diriku. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamid dhariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.